Halo, selamat pagi buat kalian semua. Senang kembali menyapa dengan Miss Hotli saat ini dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 SD. Hari ini materi kita adalah mengenal karya penyelamatan Allah. Mengenal karya penyelamatan Allah. Saya senang kalian semua sehat-sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat dan antusias ya. Berharap kalian semuanya dapat mengikutinya dan memahaminya sehingga kalian bisa memahami bagaimana karya Allah di dalam menyelamatkan manusia berdosa. Siapa di antara kalian yang pernah mendapatkan suatu janji yang menyenangkan? Janji yang menyenangkan itu tentu saja membuat kita bergairah, semangat menantikannya, betul ya? Nah, mungkin pada saat kalian belajar dengan sungguh-sungguh, maka orang tua akan mengatakan, pada saat kalian menyelesaikan pembelajaran kalian di satu semester ini dengan baik, kita akan liburan ke luar negeri. Itu membuat kalian semangat, membuat kalian begitu menanti-nantikannya. Atau dengan mengerjakan sesuatu, kalian mendapatkan janji akan dibelikan mungkin mainan atau apalah barang yang kalian sukai. Nah, itu membuat kalian semangat sekali untuk menantikan janji itu. Tahukah kalian bahwa keselamatan sudah dijanjikan oleh Allah sejak zaman dulu. Sejak dahulu kala Allah sudah menjanjikan keselamatan bagi umat manusia. Ya, di dalam perjanjian lama Allah sudah menjanjikan keselamatan. Pada saat Adam dan Hawa berdosa, Allah memang menghukum mereka. Allah memang membuat mereka menerima resiko atau konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Tetapi Allah juga memberikan janji bahwa keturunan Adam dan Hawa akan meremukkan kepala ular. Ya, itu sebuah janji yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa pada saat itu, dan itu berlaku jika Allah berjanji, maka Allah tidak akan pernah mengingkarinya. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu pegang janji yang diucapkannya. Berbeda dengan manusia. Manusia boleh berjanji, tetapi manusia sering sekali mengingkari janjinya kepada orang lain atau sesamanya. Sebelum terjadi air bah, Allah membuat perjanjian dengan Nuh bahwa Allah akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan kita tahu bahwa betul Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Meskipun pada saat itu hanya Nuh dan keluarganya yang selamat, tetapi Allah sedang mempersiapkan perjanjiannya digenapi di kehidupan selanjutnya, dan generasi selanjutnya yang diberi perjanjian oleh Allah adalah Abraham. Abraham menerima 3 janji dari Allah. Janji yang pertama adalah bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Lalu janji yang kedua yang diberikan Allah kepada Abraham adalah bahwa Abraham akan sangat diberkati oleh Tuhan. Janji yang ketiga yang diberikan Allah adalah bahwa oleh Abraham semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan keturunan itu menjadi sangat banyak. Kemudian karena terjadi kejadian yang sangat berat, bangsa Israel akhirnya menjadi budak di bangsa Mesir, di negeri Mesir. Mereka diperbudak, tetapi Allah melepaskan mereka. Allah melepaskan mereka dari perbudakan itu. Allah tidak mau bangsa yang dipilihnya, yang sudah diberikan perjanjian, mengalami perbudakan. Allah membebaskan mereka, dan Allah hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Meskipun itu di padang gurun, Allah hadir di sana memberkati mereka dengan penyertai sebagai tiang awan, tiang api, memberikan makanan yang cukup bagi mereka. Dan kita tahu di dalam perjanjian lama janji itu pun sudah ada. Dan walaupun di dalam perjanjian lama
pada saat orang-orang percaya kepada Allah harus beribadah, mereka membawa kurban persembahan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian janji itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu lagi manusia datang dengan hewan kurban, dengan kurban persembahan. Manusia hanya perlu datang percaya kepada Allah, maka mereka diselamatkan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Itu digenapi janji Allah di dalam perjanjian lama yang begitu turun-temurun, digenapi di dalam Tuhan Yesus. Memang janji Allah kita tidak tahu kapan akan digenapi pada saat di perjanjian lama. Pada saat di perjanjian lama orang menanti-nantikan janji Allah bahwa Allah akan memberikan penyelamat, tetapi tidak tahu kapan waktunya, kapan itu akan terjadi. Itulah sebabnya Allah memilih dari satu generasi kepada generasi yang lain, dari satu orang kepada orang yang berikutnya untuk menggenapi janji Allah, yaitu menyelamatkan manusia. Penyelamatan itu bukan karena manusianya, tetapi penyelamatan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Itu sebabnya Allah hadir di dalam diri manusia menjadi seorang manusia melalui Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus Kristuslah digenapi janji itu. Lalu ketika orang yang percaya kepada Yesus, mereka menerima keselamatan. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan diselamatkan. Mereka akan menerima kehidupan yang baru. Mereka akan menerima janji yang diberikan Allah pada saat itu kepada orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu saja Misotli ingin kalian juga mengalami janji itu, mengalami Yesus sebagai penyelamat di dalam hidup kalian. Itu pembelajaran kita hari ini, dan kita bersyukur ada penyelamat hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.